Mungkin episode ini adalah episode tali kasih. Karena akhirnya setelah sekian tahun, Kenta menemukan kembali lehernya. Iya, benar. Tidak ada lehernya. Iya. Setelah berapa lama itu nggak kelihatan? Iya, tapi sebenarnya aku 3 tahun, 4 tahun lalu, aku pernah diet. Diet. Tapi nggak berhasil. Berhasil. Oh, berhasil. Udah turunin 30 kilo. Tapi langsung hilang dianya. Langsung. Enggak, emang bener cepet banget aku. Oh kamu tuh susah buat turun tapi gampang banget buat naik. Iya, gampang banget. Penyebabnya kalau buat... Enggak gini. Dia buka mulut ya? Nambah 2 kilo nih. Masukkan angin. Ya tapi emang ini ya gitu tahu. Emang ini, ya bayangin. Oke. Aku main golf. Main golf. Pagi aku sebelum main aku timbang dulu. Setelah main aku timbang. Aku nambah sekilo pernah. Aneh kan? Kenapa? Iya, aku juga kaget. Mungkin kamu lagi mukul sambil gigit arem-arem gitu. Itu memang ini gampang naik. Ya makanannya kali sepanjang Iya, bisa perjalanan. jadi. Iya, bisa jadi. Karena kalau golf kan jalan kaki. Malah Iya. harusnya turun walaupun berapa gram. Iya, gak tahu dah aku juga gak tahu. Mata aku aneh. Tapi akhirnya ketemu lagi sama lehernya setelah sekian lama. Ya karena tapi aku sekarang bukan diet ya. Untuk kesehatan. Turun berat badan itu rezeki gitu. Ya kan? Jadi dulu pas awal Covid itu sempat diet. Mau turunin berat badan. Itu tujuannya mau turunin berat badan. Jadi aku benar-benar yang makanannya satu kali makan 200 kalori doang. Jadi turunnya cepat banget. Jadi aku turunin 30 kilo. Cepat banget. Tapi waktu itu target aku itu bawah 100. Jadi 99 kilo. Udah lewat 99 kilo kayak berasa udah selesai dietnya, boleh makan nasi putih, boleh makan gorengan. Langsung aku makan lagi, langsung naik lagi gitu. Karena targetnya Iya, karena targetnya hanya untuk pengen kurus. Iya, betul. Bukan pengen sehat. Betul. Jadi aku sekarang malah diet itu pelan-pelan aja. Aku sekarang makannya bebas. Aku gak makan gorengan, makan nasi putih. Tapi aku tetap kurangin nasinya, kurangin gorengannya kerangin, tapi aku makan. Nasi dikerangin, gorengan dikerangin. Kurangin. Dia ngomongnya dikerangin. Nasi dikerangin, gorengan dikerangin. Lah, kolesterol itu mah. Iya. Oh berarti semua takarannya lebih diperhatikan. Betul. Sorry, waktu pas Covid turun 30 kilo, target tercapai. Itu lu sendiri atau ada orang yang kayak jagain lu, Kenta ini cukup, Kenta oke turunin lagi. Aku kasih tahu ya, kalau kalian para ini penontonnya panggilnya terserah lu mau manggil nama atau boleh. Para pemalasan. Para pemalas. Kagak, tapi emang ini kalau kalian mau diet, yang paling penting ada partnernya. Itu penting banget. Oh, ada partnernya. Okay. Jadi dia benar-benar yang jaga kamu. Ngingetin. Tapi kalau gak ada partner, ini aja posting di Instagram aja, gak apa-apa. Biar netizen bantu ngawal. Jadi hari ini aku nimbangnya berapa kilo. Misalnya besok juga nimbang, tapi kalau nambah kok nambah gitu. Pasti ya netizen gitu kan. Nah partnernya siapa? Sekarang pelatih enggak waktu itu sampai turun 30 kilo. Ruben Onsu. Jadi Ayah Ruben itu benar-benar jaga. Jadi ini bawel dia ya, bawel. bukan bawel, dia gak bilang apa-apa, tapi lihat. Jadi aku gak bisa dong depan dia aku makan gorengan banyak, gak bisa. Jadi makan ini aja deh gitu. Yang pokoknya ini Ayah Ruben itu benar-benar yang jagain aku gitu. Biar aku bisa makan, biar bisa biar makannya sehat. Ya sebenarnya dia juga jagain makanan dia maksudnya. Cuma ada 3. Iya lah, bukan karena perhatian. Iya. Tapi kan
Kenta kerjaanmu kan makan. Kamu Iya. di Mantul Iya. Trans 7 aja udah berapa tahun? Iya udah 7. 7 tahun kerjaannya makan. Lapor Pak berapa tahun? Lapor Pak 5. Masih. Ya walaupun kita baru 5 tahun, maaf, kita punya leher. Iya gimana? Iya, itu kerjaan gimana? profesionalnya makan dan biasanya syuting tuh sehari bisa bikin konten tuh berapa makanan? 4 resto. Astaga. Untuk satu episode. Satu episode. Dan lu kan nggak bisa milih dong menunya apa aja. Iya. Eh, Kadang misalnya daging, terus santan, terus manis, terus gitu gimana? Tapi ini restorannya dipilih, tapi makanannya bisa pilih. Bisa pilih aku apa? Bisa pilih Yang kamu mau maksudnya. Misalnya ini restoran ini ada soto daging sama soto ayam. Bisa pilih aku mau ayam atau sapi. Oh, oke. Pasti ada bintang tamunya. Jadi kamu mau yang mana? Tapi kan biasanya tempat itu punya makanan yang best sellernya, yang pengen dipromosiin. Iya. Ya. Misalnya itu adalah udah daging, ada santan-santannya, ada lemak-lemaknya, ada jeroannya, itu yang laku atau yang laris di toko itu. Mau nggak mau kan kamu harus promosiin juga. Iya, ya. Tapi emang ini kenapa di sini viral? Karena makanan itunya enak. Nah, Ya kan? kayak gimana? Kamu kan diet, tapi satu sisi kerjanya makan. Makanya jadi aku tambah olahraga. Aku olahraganya bener-bener banyak banget. Oh. Hampir setiap hari aku olahraga. Biar aku bisa makan banyak. Terus Aku itu diam doang, nggak olahraga. Nggak. Diam dong. Diam doang aku. Malah jadi kayak anjing. oh jadi lalat. olahraganya yang dinaikin, ngakalinnya. Naikin. Banyak banget aku olahraganya. Dan ini Golf, ya golf, terus boxing, boxing. boxing, Oke. gym, Gym, terus Dia juga kalau gua ajak pickle, buset. pickle. Luar biasa Iya. juga maksudnya dengan ukuran tubuhnya yang sebesar ini tuh gue pikir gerakannya bakal lambat, Pak Dika. Ternyata lincah. Lincah banget, lincah banget, aku aktif suka, banget. suka olahraga. Oh oke. Apalagi ya, yang bola juga bola. Bola juga main. Bola. Oh jadi ngakalinnya pakai olahraga. Iya. Tapi sebenarnya titik awal kamu memutuskan bahwa gua harus memperbaiki hidup gua Iya. secara kesehatan badan dan juga mental lu terutama mungkin ya. Itu kapan? Itu dan sadarnya karena apa? kenapa? 2023. 2023. Aku masih ingat Oke. 2023. Masalahnya November, akhir November deh, akhir November. Tapi kena aku mau kena mental terus ya aku pengen sehat deh, pengen diet. Itu tanggal 14 Desember. Sampai diingat. Iya, ingat. Ada kejadian Ingat apa? banget. Jadi ini waktu itu aku kena sakit mata. Sakit mata. Oke. November, akhir November. Itu gara-gara berenang. Nggak pakai kacamata, favoritnya kebanyakan atau gimana? Mungkin ini ya, mungkin kena aku gak pakai kacamata dan aku pakai soft lens. Oh atau kamu berenang sama Berenang. teman kamu terlalu deket, kamu di belakang teman kamu, nah jempol kaki teman kamu ke mata kamu. Itu lebih kecolok Itu mah gitu. sakit doang. Enggak ini mungkin ya aku pakai soft lens. Terus aku berenang-berenang, mungkin ini masuk bakteri ke mata. Nggak dicopot softline-nya. Iya tidak copot. Kamu ada pakai softline itu karena minus? Atau? Minus, Oh, minus. minus. Banyak? Minus 3,5. Oke, Minus ya? lumayan Lumayan. gede. Oke, terus pas berenang masih dipakai? Masih dipakai karena aku udah kebiasaan kalau berenang nggak copot. Kalau copot nggak bisa kelihatan kan. Iya. Makanya aku pakai tapi sakit banget. Terus langsung ini matanya merah dan nggak bisa buka begini gitu. Terus aku ke dokter mata. Aku dikasih dokter di situ tetes mata. Ada 3 macam. Jadi pagi, siang, malam. Aku tiga-tiganya aku pakai. Merahnya hilang, sakitnya nggak hilang. Sakitnya hilang juga, tapi kayak kelihatannya kiri kanannya beda gitu. Kayak Bukan karena minus itu? bukan. Soalnya
Ini kalau misalnya nih, aku pakai kacamata atau pakai apa, kalau mau lihat HP, kalau yang sakit mau lihatnya di sini. Oh. Tapi kalau nggak sakit mau lihatnya biasa aja di sini aja gitu. Jadi kiri kanannya beda. Oke. Dan silau banget. Jadi aku ke dokter mata Jepang. Terus kamu matanya udah sembuh, tapi mata kamu mungkin ini deh, yang darah kamu itu dipecah di dalam otak, bilang gitu kan. Ada aliran darah yang nggak nyampe ke mata. Ya karena ini Pupil. pupil kamu itu buka terus. Jadi kalau biasanya ya kalau manusia itu kalau terang banget, pupilnya kecil. Kalau gelap besar, kecil besar. Ini pasti yang otomatis yang gitu. Tapi di sini tuh bener yang mata hitam itu besar terus. Buka terus. Gak bisa kecil besar gitu kan. Jadi aku kata dokter mata, bukan ini masalah mata, mungkin otak deh. Jadi kamu harus cek otak, MRI. Langsung aku Deg-degan. terus aku keluar dari rumah sakit, aku pas itu masih rokok. Jadi aku langsung rokok tapi nyala. Gak enak gitu, gak cuman apa ya gitu, pahit doang. Langsung matiin rokok. Mati. Bener, sampai mati gitu. Jadi aku MRI, besok MRI, MRI pernah kan yang pakai di sini tuh pakai apa ya, kayak masker tapi gak bisa gerak. Iya, betul. Terus yang masuk kayak donat. Iya. Terus yang bukan masuk sendiri ya, ini masukin yang kita tidurnya di tempat tidur. Tidur terus yang tempat tidurnya geser, masuk ke dalam. Wih. Gitu. Aku langsung panik karena sumpit banget. Gitu. Jadi aku benar-benar takut banget. Langsung aku gitu. Benar-benar gak bisa mikir apa-apa. Oh, terus kamu pencet itu, minta keluar? Iya, minta keluar. Oh, minta keluar. Pencet. Berarti belum sempet di... Agak pernah, coba. Yang kamu sabar aja, sabar. Kan harusnya kan 15 sampai 20 menit. Iya. Kamu bertahan berapa lama? 20 menit. 20 menit? Bisa? Jadi Oke. emang... Cuman panik aja di dalam. Panik, tapi aku gak mikir sampai besar kayak gini. Aku... kok kenapa aku takut ya? Ya aneh gitu. Karena aku pertama kali panik. Oh biasa aja, tapi kenapa ya? Ya udah keluar, terus ya maaf ya, aku sekali lagi deh gitu. Masuk. Terus mau tahan tapi gak bisa tahan. Jadi aku gerak-gerak gini. Terus dari dokternya bilang, kalau kamu gerak-gerak gak bisa selesai. Jadi kamu diam aja, diam. Akhirnya bisa. Terus ya udah gitu, aku udah gak mau MRI lagi, udah gak mau berasa kayak gini. Oke. Ya udah, aku berhenti rokok aja. Hasil MRI-nya apa? Hasil MRI tetes mata. Khusus tetes matanya. Maksudnya gimana? Jadi Obat yang kamu pakai waktu di rumah sakit sini, jadi tetes itu mata, salah? Bukan salah. Jadi tetes mata ini untuk sembuh warna iritasi merah dari hilangin bakterinya. Oke. Tapi yang ada fungsinya yang kayak upilnya gak gelak-gelak gitu. Berarti salah obat dong? Bukan salah. Emang ini apa ya, kayak bentar, bahasa Indonesia apa ya? Mal praktek dong. Kalau kayak gimana ya? Apa ya? Gak ada nih bahasa Jepangnya, bahasa Indonesianya kayak Apa gimana? itu deh. Ada deh, apa ya? Huku. Ya, coba Google Translate aja. Huku. Kalau kita nangkepnya berarti obat tetes mata itu memang buat nyembuhin iritasi, tapi ada efek. Ya, efek yang Ke pupilnya. ya, efeknya gitu katanya. Oh, oke. Berarti Jadi nggak ada masalah di kepala? Alhamdulillah nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada masalah. Oh. Tapi akhirnya kamu memutuskan untuk berhenti merokok. Iya, berhenti rokok. Ya karena aku gak mau MRI lagi, gak mau takut mati. Oh, oke. Jadi aku berhenti rokok dan
aku pengen olahraga lagi gitu. Oh, itu pertama kali Iya. langsung tersadar aku harus diet demi kesehatan. Iya. Buang hal-hal yang negatif. Contohnya salah satunya adalah rokok. Karena kadang-kadang orang tuh itu misalnya dia pengen kurus. Pengen lebih sehat, tapi menjalani olahraganya males. Iya. Dia lebih memilih untuk gue ngurangin makan aja deh. Nah, Gue ngurangin ini aja deh, yang lemak-lemak gitu. Tapi nggak diimbangi dengan olahraga. Setelah olahraga ada perubahan nggak? tapi emang ini tidurnya lebih enak. Tidur lebih enak. Oh, iya, ya betul. kan? Karena ada yang nemenin. Iya, enggak lah. Kalau nggak ada temenin malah nggak tidur. Enggak lah, enggak. Ya, tapi emang ini tidurnya lebih nyaman. Lebih nyaman. Terus tapi emang ini mentalnya lebih kuat. Oh, mental lebih oke. Lebih kuat. Oke. Maksudnya mental lebih kuat gimana Kenta? Jadi nggak overthinking lagi gitu. Ya udahlah. Kalau misalnya ada masalah, ya udahlah. Gak usah mikir lagi gitu. Tapi fase di mana kamu berhenti ngerokok dari sebelumnya perokok aktif, itu kan pasti ada stres-stresnya. Iya. Ada nyarinya. Iya, emang ya gitu kan. Ya kalau misalnya kalau syuting, cut langsung nyalain, Iya, kan? iya. Langsung rokok gitu kan. Kadang-kadang buat perokok misalnya mau bekerja, terus nggak ngerokok dulu, Iya. itu ada aduh buntu, nggak ada ide, nggak rileks, nggak tegang gitu. Aku mikirnya gitu juga. Terus? Ya, jadi tapi emang sama aja gitu, gak Sebenarnya berubah. itu sugesti aja? Sugesti aja. Loh, kok itu penting banget. Untuk ini, kalau komunikasi, lebih dekat. Untuk Iya kan? bonding, Iya. memulai obrolan. Iya, Oke, oke. ngobrol. Untuk ini, kalau syuting, yang bikin gimmicknya tempat rokok. Ya, aku mikir gitu. Iya. Sama aja, nggak berubah. Berubah. Yang cuman, jadi ini, kalian mikir ini kan, kalau berhenti rokok, bisa nabung duit. Bisa berasa makanan lebih enak. Sama aja sebenarnya. Makanannya rasanya dari waktu rokok enak. Ya kan? Dari dulu udah enak. Jadi lidah aku nggak berubah. Uangnya juga. Aku sekarang satu bungkus mungkin 50 ribuan ya, 50 ribu. Aku sehari satu bungkus. Jadi aku bisa nabung 50 ribu satu hari. Tapi pakai aku beli minuman atau beli cemilan, pasti aku 50 ribu itu pakai di sini gitu. Sekarang nggak pakai di rokok, tapi di sini. Cuma pengalihan aja kan? Iya. Iya. Nah itu kan udah jadi pola, udah jadi kebiasaan. Yang banyak orang ketika berhenti ngerokok, ada momen-momen di mana di hari-hari tertentu setelah berhenti ngerokok, tuh dia kayak ada yang hilang, kayak nyari gitu. Iya. Ngalamin nggak gitu-gitunya? Sebenarnya ini ya, awalnya gitu. Awal-awal aja. Awalnya jadi aku hari pertama aku masih ingat. Hari pertama aku nggak bisa rokok kan. Aku jadi gini-gini terus. Jadi aku Sugestinya gini. iya sugestinya. Oh, oke. Tapi ini jangan gini-gini doang ya. Iya. Aku jadi benar-benar kayak ambil Ngayal nih, rokoknya ngayal. dari sini. Oke. Tapi nggak ada ya. Iya. Imajinasi aja kan. Ambil, buka, terus ini satu sebatang keluar. Terus koreknya mana ya? Itu. Terus nyalain. Itu. Dan lu tahu gak di seberang lu tuh ada 2 orang lagi ngerokok. Terus mereka ngomongin lu. Tuh kata gue, mendingan kita ngerokok tuh. Daripada gila ya. Enggak, ini bukan depan orang. Sendiri. Depan orang ini. Seandainya lu lagi begitu. Oh, iya. Nah, gini. Ya 2 orang tuh di sebelah lu ada 2 orang. Atau gua mau ngerokok. Oh jadi ada gitu-gitunya. Tapi emang ini, kenapa aku bisa berhenti? Karena aku takut mati. Oh iya. Makanya aku jadi malas stres kalau rokok itu malas stres. Jadi aku udah gak mau lagi. Semalam itu gue baru nonton satu konten Ferry Irwandi sama Dr. Tirta. Di situ ada pembicaraan mengenai rokok kan. Ferry Irwandi kan masih ngerokok sampai hari ini kan. Terus ngobrol sama Dr. Tirta caranya berhenti merokok. Kalau Dr. Tirta
bilangnya dia beda caranya dengan dokter-dokter yang lain. Ya meskipun beberapa dokter udah ngingetin bahwa bahayanya ngerokok ini dari versinya dokter jantung, dokter paru-paru dan lain-lain. Tapi kalau dia bilang selalu kayak gini, untuk perokok berhenti itu you have to find your reason gitu. Lu harus nemuin sendiri alasannya gitu. Betul. Kalau alasan itu udah lebih besar dari keinginan lu ngerokok, biasanya itu bisa jadi trigger untuk lu berhenti. Nah ini mungkin terjadi di Kenta kan gitu. Dia berpikir, aduh takut mati nih. Padahal perkara sepele gara-gara mata. Terus tiba-tiba disambungin ke otak. Terus jadi stres, jadi wah jadi ngerasain takut gitu. Tapi sebenarnya ini rokok itu untuk apa? Hilangin stres, benar kan? Ya untuk relaksasi, untuk relax. Untuk relax kan? Tapi ini sekarang malah bikin stres tahu. Rokok itu bikin stres. Oh ya? Menurut Kenta gitu? Kalau di sini gak boleh rokok, gimana? Berasa gimana? Iya, sebel. Ya kan? Rasanya kayak, waduh, repot. Iya. Kalau ngerokok harus keluar. Tapi aku gak mikir apa-apa kalau gak bisa rokok di sini. Oh, iya. Biasa aja, gak ada stresnya. Iya. Terus yang kita traveling yuk. Pesawat ke Amerika. Pesawatnya berapa jam? Gak bisa rokok. Iya. Iya kan? Iya. Kena stres. Iya. Kena stres. Tapi aku nggak. Iya. Jadi rokok itu malah stres. Tapi aku kemarin aku pertama kali aku udah berhenti rokok 2 tahun ya. Aku pertama kali aku pengen rokok gitu. Gara-gara apa? Gara-gara nonton film. Nonton film. Okay. Jadi film itu ceritanya di film Jepang ya. Ceritanya dia masuk penjara 15 tahun. Jadi ceritanya yang setelah keluar dari penjara. Terus keluar langsung ke kayak warung, beli rokok, buka, terus langsung yang nyalain. Kelihatannya enak banget. Aduh, enak banget. Cuman gara-gara film. Iya begitu. Banget ya. Ya tapi Pak, iya. Kok jangan. Lah, kalau di real life kamu lihat teman-teman kamu di lokasi syuting masih ngerokok udah nggak kepengen? Enggak ada pengennya. Tapi ini ada sejarahnya. 15 tahun masuk penjara nggak bisa merokok. Jadi dia mikirnya yang bukan makanan manis, bukan asin. Bukan kangen sama orang, dia pertama itu pengennya rokok. Oh iya kan? Iya, tapi aku juga bisa paham gitu. Oh iya pasti yang benar. Mau rokok, iya benar. Terus kamu beli nggak? Enggak. Gini doang udah gini. Ya. Tapi gak ada rokoknya. Iya, akunya bisa gini. Dia pura ini adegan nih di TV kan. Kamu nontonnya di TV kan. Adegan dia lagi gitu. Terus anjir pengen lagi, nggak bisa. Dia nih. Pemain film Jepang ya. Kata gue mengerokok. Ngomong di layar. Tapi menariknya adalah kan banyak banyak orang yang pengen berhenti, sudah pernah mencoba berhenti. Gue banyak juga Kenta ketemu sama ada teman-teman gue, tiba-tiba memutuskan untuk berhenti ngerokok, ya kan? Kenapa? Pengen aja, dan ternyata bisa kok. Wah, udah dengan bangganya lah ibaratnya gitu. Berapa tahun kemudian, tiba-tiba gue lihat, lah kok ngerokok lagi? Bisa jadi. Kemungkinan itu juga bisa jadi ke lu. Tapi menariknya adalah lu masih gue ngelihatnya lu ada apa ya? Ada niat yang lu pengen jalanin itu bukan hanya dari segi kesehatan, kesehatan badan, tapi kesehatan mental lu juga. Iya, jadi sebenarnya kesehatan mental, kesehatan badan itu beda cerita. Menurut aku. Oke. Merokok ini untuk berhenti rokok itu untuk kesehatan badan. Tapi bukan untuk kesehatan mental. Untuk kesehatan mental itu
malah butuh rokok. Menurut aku. Buat orang yang sejarahnya dulu perokok. Iya. Oke. Karena ini pasti kalau berhenti rokok kena mental. Karena efek kecanduan itu tadi. kayak pacar, kayak putus pacar gitu kan. Iya. Dari ini kemarin biasa di samping, tapi hari ini tidak ada. Rokok juga sama. Dulu ada waktu rokok, tapi sekarang aku gak rokok lagi. Jadi kayak hatinya kosong gitu, berasanya. Jadi untuk mental itu butuh rokok, tapi untuk kesehatan badan itu berhenti rokok. Ini disclaimer ya, ini buat sejarah orang yang dulunya perokok Ya, aktif tiba-tiba betul. berhenti. Iya, Ya. makanan juga sama, diet juga sama. Kayak fast food, yang kayak daging-daging, roti, manis-manis, itu sebenarnya kurang sehat untuk badan. Tapi untuk badannya sehat, semua berhenti. Aku gak minum manis, aku gak makan gula, gak makan nasi, aku makannya cuma shirataki, sayur doang. Ini pasti kena mental, karena aku pengen makan daging, pengen makan gorengan. Iya. Jadi terkesannya kayak nggak nikmatin hidup. Iya, jadi harus nimban, harus yang dua-duanya jaga mental, jaga kesehatan itu butuh banget. Jadi menurut aku ya, makan fast food itu kurang sehat, tapi butuh untuk sehat, mentalnya sehat. Sesekali boleh lah. Ya. Boleh aja. Menurut aku ya, aku pernah ini. Aku awal 2025 dari 2025 Juli, Agustus itu aku parah banget. Pikiran aku itu parah banget. Olahraganya seminggu 2 kali boxing, seminggu 2 kali gym, seminggu 3 kali walking, seminggu sekali padel, seminggu sekali driving golf, 2 minggu sekali lapangan golf. Jadi udah 11 olahraga. Itu seminggu, dalam seminggu. Jadi hampir setiap hari aku olahraganya 2 kali gitu. Terus aku kerja juga kan. Jadi kadang aku balik rumah itu jam 11 malam. Tapi dari jam 11 aku keluar jalan kaki. Iya gitu. Jadi aku benar-benar parah banget. Jadi gymnya juga hari ini nggak bisa gymnya. Ya udah deh. Dari jam 1 pagi aku ke gym. Gym dulu. Bisa pernah kayak gitu. Jam 1 pagi, jam 1 pagi? Iya jam 1 pagi. Pokoknya rutin aku itu harus gymnya seminggu 2 kali. Boxingnya 2 kali. Jadi rutin aku itu memang parah banget. Terus aku makannya juga harus jangan makan gorengan, jangan makan nasi putih. Jadi menjaga banget. Akhirnya malah stres dengan. Iya malah stres. Jadi aku malah gumuk gara-gara gak bisa keluar pupnya. Jadi aku pencernaannya Terus malah akhirnya jadi biar bisa keluar harus makan junk food. Iya emang aku makan junk food malah aku bisa. Jadi itu untung banget. Jadi teman aku datang dari Surabaya. Terus ya dia bilang, pengen makan ini deh, ramen ini. Dulu aku sering makan ini tapi di Surabaya gak ada, jadi pengen makan ini. Tapi ya dalam hati aku itu kok lah ramen ya, aku lagi diet. Tapi ya dia mau, ya udah deh. Ya udah temenin aja. Gitu kan. Ya ikut makan ramen. Terus marah besok. Iya takut banget aku nimbang lagi karena pagi waktu itu pagi burger, siang ramen, malam daging. Ya pokoknya aku makan banyak banget. Besoknya ya pasti aku gemuk lagi deh. Mungkin nambah 1 kilo 2 kilo aku nambah deh gitu kan. Ternyata aku marah turun 500 gram. Karena pupunya banyak keluar. Jadi, akhirnya hilangin stres. Karena aku bisa makan ini ramen. Jadi semua pupunya keluar gitu. Tadinya makan bersih, tapi stres. Iya. Gak bisa keluar. Iya. Sekalinya happy makan junk food malah keluar. Iya betul. Tapi ini ya jangan salah paham. Bukan setiap hari makan junk food. Bukan gitu. Bukan gitu. Iya paham. Harus makan makanan sehat juga. Butuh banget. Itu mungkin 80-90% yang harusnya makan makanan kesehatan ya. Sayur gitu. Tapi jangan 100% gitu aja. Jangan 100% yang makan sehat. Itu
kurang bagus. Apalagi aku langsung rebound kan. Dulu aku 30 kilo turun. Turun 30 kilo langsung aku naik lagi. Gara-gara aku jaga makan juga. Iya, ini kalau kalian mau cepat turun, misalnya target aku 3 bulan depan, aku mau turunin berapa kilo, itu nggak masalah. Ini boleh-boleh aja yang, iya harusnya jaga makan, olahraganya harus kuat, itu betul. Tapi kalau nggak ada targetnya, pokoknya aku pengen diet, pengen sehat, harus pelan-pelan. Oke. Nggak boleh berhenti nasi putih, nggak boleh berhenti gorengan. Kalau kamu bisa berhenti gorengan atau nasi putih selamanya, boleh aja. Tapi selama diet, aku lewat target boleh makan nasi putih atau gorengan, itu pasti naik lagi. Ini ngejaga biar nggak stres aja kan, Iya. kamu bilang kan. Makan Jadi aja nasi sesekali putih. kalau misalnya lagi pengen ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Tapi nggak apa-apa. habis itu back on track lagi, Iya, diet lagi. betul, Biar betul. nggak stres aja kan Iya. mentalnya. Oh, kamu ada target nggak? Kamu pengen turun berapa lagi? Sebenarnya aku bukan diet ya. Tapi maintain saja. Ya, maintenance saja. Karena aku Oh. benar-benar aku gak mau mati gitu. Oke. Emang aku paling penting tidak mati. Iya, tapi memang benar kan? Benar. Iya, benar. Benar. Karena orang obes potensi Ya. kesehatannya buruk itu lebih besar biasanya Iya. kan, karena gula, kolesterol, gula darah dan lain-lain. Jadi kenapa aku olahraganya banyak? Karena aku pengen makan. Aku gak mau jaga makan. Oke. Aku pengen program makan yang selamanya gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong selamanya nih, belum lama ini aku lihat postingan kamu waktu kamu ulang tahun. Memasuki umur 38 tahun. Doa kamu yang kamu tulis di caption adalah aku pengen selamanya tinggal di Indonesia, benar nggak? Benar. Kenapa ditulis selamanya pengen tinggal di Indonesia? Karena aku takut. Jadi 2025 itu benar-benar yang dalam kehidupan aku ya. Berat banget. Kirain kamu nulis itu di caption, persepsiku, nih, bayangan aku, karena seorang Kenta dianggap berhasil, dianggap sukses lah dengan karirnya di Indonesia. Makanya kamu pengen stay for good di Indonesia selamanya gitu. Kupikir tuh karena itu. Agak lebih apa ya? Berharap banget. Jadi 2025 itu benar-benar minus banget. Jadi 2026 itu Tapi bukan minus secara karir kan? bukan. Jadi Secara mental aja kan? Ya mentalnya. Jadi emang ini bersyukur banget. Mantul itu bisa masih bisa ada. Terus bisa diundang, masih bisa diundang TV. Jadi emang benar-benar bersyukur banget. Makanya jadi aku mah orang asing. Bersyukur banget orang Indonesia. Betul. Karena aku kenapa bisa hidup di sini? Kenapa aku bisa tampil di TV? Kenapa aku bisa senyum-senyum di sini? Bisa ketawa di sini? Karena ada orang Indonesianya, ada temannya, ada Yang penontonnya. membantu. Iya, membantu aku lah. Iya, jadi aku berasa harus nambah, bersyukur deh. Total berapa tahun ya Kenta ya? Mau 11 tahun. Mau 11 tahun dari lagu yang tidak apa-apa Ya, itu kan? itu 10 tahun pertama lalu. kali kamu Ya. berkarir kan di sini kan? 11 tahun. Iya. Apa aja yang udah didapat seorang Kenta dari perjalanan karirnya 11 tahun? Maksudnya? Yang udah kamu dapat, Rumah udah dong. Belum. Sekarang tinggal di Rumah. Tapi sewa. Oke. Rumah udah belum. Sekarang tinggal di mana? Rumah. Maksudnya sewa. belum beli rumah. Belum beli rumah. Oke. Apa yang udah Kenta hasilkan? Tidak ada. Kok tidak ada? Iya, tidak ada. Fansnya doang. Fansnya aja. Masa nggak ada yang didapat? Benar nggak ada. Makanya jadi aku Duit kamu larinya kemana? Cewek nggak. Jujur. Iya. Jujur. Maksudnya nggak semua orang asing akhirnya bisa sustain lama 11 tahun. Ada yang viral, orang happy ngeliatnya, tapi karirnya nggak bertahan. Ada orang yang munculnya sesekali doang. Tapi Kenta ini orang asing, punya karir di Indonesia dan Ya. panjang. Dan orang Jepang
Jarang-jarang juga loh di Indonesia yang Iya. maksudnya bertahan, dikenal. Bener. Kamu, Haruka, Bener. siapa lagi Jepang? Nggak banyak. Iya, gue cuma dua nama Nggak itu banyak. doang. Yang top of mind kita ya, Iya. kalau misalnya orang Jepang berarti Haruka, Kenta gitu. Iya. Tapi di luar itu nggak ada. Ya, Kamu duitnya lari kemana? Aku juga pengen tahu lari kemana. Kemana larinya? Ayo, ini Ini sharing, kita sharing, kita kadang-kadang ngobrol. nggak sadar loh ini, kadang-kadang nggak sadar. Ya, ini kita ngobrol aja sharing-sharing. Apa ya? Kan kamu syuting hampir tiap hari loh. Tapi honornya beda. Iya bukan, betul. bukan masalah nominalnya, tapi dari penghasilannya. Gimana kamu manage uangnya? Seorang Kenta itu manage uang Kenta itu gimana? Ya benar, aku pengen tahu kemana, uang aku kemana. Kamu royal nggak ke temen? Ke temen royal nggak? Suka traktir? Enggak sih. Enggak juga? Enggak, biasa aja. Biasa Oh. enggak, bukan royal banget. Oh. Tapi kadang ya kalau ya aku hari ini bayar bisa aja. Ada juga tapi Oke. enggak setiap hari gitu. Begaul nggak? Begaul? Hangout, Misalnya, hangout, nongkrong. wah Senopati, malam pick 2 atau enggak juga. Tidak juga. Makanya aku juga bingung kenapa uangnya kemana? Gak tahu. Nggak tahu. Yang ngelola duit siapa? Manajer itu, kamu itu. apa kamu? Aku. Kamu. Oke. Enggak deh, enggak tahu deh kemana ya? Ya kan enggak gini. Kita Pacar enggak? iya. Kita kan sebenarnya bukan ngomongin secara besar. Tapi kalau Haruka pernah bilang kan Kenta banyak ceweknya. Kata siapa? Gak ada lah ceweknya. Enggak, maksudnya kamu tuh gampang banget deket sama cewek. Jangan-jangan kamu suka, misalnya kamu mau deketin si A. Wah dia sukanya hobinya sepatu. Ngasih sepatu Atau misalnya deketin lagi si B, hobinya tas. Beliin tas gitu. Enggak juga. Kata siapa? Haruka itu bohong. Aku gak dekat-dekat, benar. Oh, soalnya Haruka cerita di sini kan, Kenta mah ceweknya banyak gitu. Dia bisa deket sama ini, ntar besok deket sama ini gitu. Kata siapa? Kata Haruka. Haruka waktu di sini ngomong. Emang ini, dunia ini ada banyak orang suka selingkuh. Ada banyak kan? Suka selingkuh, ada masalah banyak. Apalagi dia punya Tiba-tiba pacar. ke situ. Punya pacar. Contoh siapa aja? Siapa? Gue. Kok nembak ke gue? Tapi ada kan yang selingkuh, Iya. ada. Selingkuh diselingkuh adalah. Iya. Walaupun dia punya pacar, udah punya pacar, udah suami istri, tapi selingkuh ada banyak. Ada. Aku sama Haruka, aku mau nembak Haruka, itu benar. Iya. Tapi ditolak. Ditolak. Iya kan? Itu benar. Tapi cinta Haruka itu berapa lama gitu? Walaupun aku tidak pacaran sama dia, tidak nikah sama dia, tapi cintanya lama banget. Kamu ke dia apa dia ke kamu? Aku ke dia. Oh, kamu ke dia. Masih Enggak, bertahan. bertahan. Oh. Tapi nggak ngejawab nih uang lu kemana? Oh ya. Ya, ditabung nggak? Pertanyaannya Tabung. ke situ. Ya tabung. Tabung. Iya. Harus. Tapi kamu makanya- bilang nggak ada yang Karena kamu gini, ini. Kenta maaf gue potong. Ini kita bukan masalah nominal besar kecilnya ya. Ya. Mau kecil pun menurut kita, menurut Kenta misalkan gitu. Tapi kalau misalkan secara manajemen keuangannya bagus, dia bakal saving. Ya. Anggaplah dapatnya 100.000 satu hari. Oh pengeluaran dia dengan berhemat ini nggak ngerokok nggak gini nggak ada segala macam bisa lah nabung 10.000. Iya. Kali 30 hari aja udah 300.000. Kasarnya gitu ya. Ini ya 100.000 loh. Mungkin masalahnya ya, aku itu waktu 2008 atau 2008 aku udah masuk dunia entertainment di Jepang, tapi di Jepang. 2008 sampai 2015 sebelum ke Indonesia, aku karir di Jepang. Tapi gak laku di sana, jadi tidak punya uang. Datang ke sini 2015 sampai sekarang, aku emang awal-awalnya gak punya duit, benar-benar gak punya duit sama sekali. Oke. Jadi aku makan di warteg yang sekali makan 10.000 itu pagi siang malam gitu kan. Terus kalau aku gak ada kegiatan apa-apa, tapi diam di kos aku
listrik aku habis, harus token lagi. Makanya aku gak ada kegiatan apa-apa, tapi ke mall, mallnya ada AC-nya, toiletnya gratis juga. Oke. Jadi emang ini santai-santai di mall. Terus akhirnya aku bisa punya program, udah punya duit. Jadi aku belum tahu yang cara pakai uangnya gitu. Oh, belum Jadi, tahu ngelola iya. duit karena awalnya nggak pegang duit. Iya. Sekarang pegang duit kaget. Ya, maaf ya, balik lagi yang tadi yang aku kena mental. Aku kena mental yang, aku harus benarin ini bukan apa olahraga doang deh. Aku masih ingat 2024 November. Ini. Maaf ya. Ini. Apa? Jual sepatu ini. Oke. Jual Ini. sepatu apa? Jual sepatu Air ini. Jordan. Oke. Ini Dunk. Ah. Ini jual di Plaza Indonesia. Tapi harus ikut undian. Oke. Waktu itu aku hari libur. Hari Sabtu atau hari Minggu lupa deh. Aku libur. Jadi aku bangun jam 6. Ikut ngantri. Iya, ikut antri. Jadi jam 7 Untuk beli ini. Untuk beli ini. Oke. Tadi lu bilang jual. Agak jualnya tokonya. Gua nangkapnya dia ngejual Oh, iya. sepatu. Ma. Bukan beli sepatu. Mau terus beli. Antri. Jadi jam 7 sampai di Plaza Indonesia, Oke. antri panjang. Jam 10 udah bisa masuk Plaza Indonesia, tapi di depan toko antri lagi 2 jam. Jam 12 akhirnya bisa undian. Ambil. Nggak dapat. Pulang aja gitu kan. Terus pulang ke rumah itu jam 2. Terus aku buka pintu rumah aku, kayak berasa hari ini udah jam 2. Ngapain? Waktu habis. Waktunya habis. Terus gak dapat apa-apa. Cuma pakai bensin doang, ya kan? Bensin sama parkir motor doang uangnya. Ngapain gitu kan? Ya udah. Aku udah gak usah beli sepatu lagi deh. Waktu itu aku bener-bener gila-gila sepatu, gila-gila baju. Oke. Jadi waktu itu uangnya borosnya di sepatu-sepatu gini. Baju yang kayak aku waktu itu baju vintage juga, beli baju vintage. Berapa harga baju vintage itu? Emang ini Baju jadi band-band itu ya? iya band gitu. Jadi emang waktu Itu kan ada yang 50 juta. gila. 30 juta. Makanya aku waktu itu gila-gila banget. Jadi aku belinya apa? Belinya ini 10 juta. Ya ambil deh, ambil. Terus jadi emang hampir sampai ini kan uangnya kosong. Tapi sebelum gajian, tapi ketemu yang baju yang bagus. Oke. Ya. Pengen beli. Simpan deh, boleh nggak? Aku pas gajian nanti bayar. aku nanti beli. Jadi, Tapi itu baju kamu pakai atau dikoleksi Invest. aja? Jadi yang ini masalahnya yang beli-beli vintage atau yang kayak koleksi-koleksi itu, yang puncak itu pas beli, ya kan? Jadi ini pengen banget beli ini nih. Berapa ini? 10 juta. 10 juta. Oke, beli deh. Ini puncak. Pulang ke rumah, simpan di rumah nih. Udah cari yang beda lagi gitu. Jadi cuman kepuasannya sesaat aja. Jadi aku lihat-lihat rumah nih, kok ini udah lama gak pakai ya. Gitu ada banyak banget. Banyak. Tapi Kan itu bisa dijual lagi. Iya. Makanya tapi emang ya jadi gini, dengar dulu. Oke. Itu November. Oke. Ini Itu bulan November. Ah. Jadi ini pas beli ini, Ah. kok kenapa aku ngapain gitu kan? Ngapain beli-beli kayak gini, ha? Jadi pas itu aku jual-jual sepatunya. Oh. Jadi jual-jual bajunya juga. Rugi apa untung? Rugi. Rugi. Tapi nggak masalah, nggak masalah. Soalnya aku pakai. Pakai terus apa ya? Gini, rumah aku, kenapa aku tinggal di rumah? Karena aku banyak banget sepatunya, banyak banget bajunya, banyak banget action figurnya. Makanya aku harus sewa yang tempat luas. Makanya aku tinggal di Milih rumah. ngontrak daripada apartemen. Ya. Berarti uangnya lari ke kontrakan. Ya, kontrakannya terlalu besar karena tadinya buat barang. Berapa ngontrak setahun? 7,5 Juta. Enggak. Per bulan? Iya, per bulan. Murah kan? Murah. 7,5 juta per bulan berarti setahun Daerah mana? hampir 100 juta. Cilandak.
Dekat kan? Bukan dekat. Apa? Iya, hampir 100 juta setahun. Iya, makanya jadi tapi rumahnya aku milihnya murah banget, Oke. murah bagus. Terus beli baju-baju vintage. Tapi sekarang udah gak beli lagi. Oh, sekarang udah nggak beli lagi. Lebih ini beli juga masih beli. Tapi nggak dikit. sebanyak dulu. Oh, berarti borosnya di hobi. Ya hobi. Iya. Kan udah berhenti. Nah sekarang berarti gimana kamu ngatur keuangan kamu? Untuk nabung. Iya. Oke. Oh udah mulai nabung. Ya, makanya jadi 2025 itu emang gitu. Jadi 2024 November. Kan 2025 lu bilang lu terpuruk banget. Ya jadi ini 2025 awal itu emang bawa banget. Jadi 2025 tugas 2025 itu target 2025 itu aku mau naik sampai 0 gitu. Oh. Sampai normal. Normal. Kan dia minus, Pak. Iya minus. Iya. 2025 awal itu uangnya kurang cukup. Terus aku boros banget. Jadi aku harus perbaiki diri sendiri. Minta naik harga. Minta dong. Udah 11 tahun aku Kenta. Aku pendongkrak rating. Emang gimana yang cara baiknya? Kan kamu ada manajemen Manajer kan? kamu. Ya ada. Manajemen kamu Enggak yang- cara. Aku pengen tahu yang cara seniornya gimana caranya. Yang masing-masing berapa honornya? Enggak emang ya tapi pengen tahu. Ini jadi iya gini aja deh. Kawan dia ada berapa program kan? Yang paling mahal program apa? Kasih range saja, kasih range. Antara berapa dan berapa dijawab nggak sama dia? Gue gak mau jawab. Bisa. Oh ya, bisa ya. Ya paling mahal apa ya? Hampir sama karena gue hitungannya bukan acara sih Kenta. Kalau gue hitungannya udah waktu. Oh. Let's say dengan durasi waktu segini, harga gue segini. Berarti bayarannya per jam, bukan per episode. Iya kan gue nyewain PS. Nah itu proses. Kalau dulu kan memang per acara gitu. Tapi kan akhirnya kalau gue ngerasanya gini. Selama kita berusaha semaksimal mungkin menunjukkan kualitas kita secara bekerja profesional dalam hal apapun. Itu akan mengikuti dengan sendirinya. Proses itu akan berjalan dengan sendirinya. Oh iya. Kalau Kenta ngerasa melihat, manajemen juga melihat bahwa Kenta memiliki kontribusi yang baik, yang besar dalam sebuah acara. Nggak ada salahnya untuk memikirkan kembali untuk meminta kenaikan harga gitu. Tapi semua memang harus dilihat dengan kondisinya bagaimana. Karena kan kadang-kadang gini, Kenta misalkan ngerasa bahwa gue udah waktunya nih menaikkan harga gue. Tapi mental di Kenta misalkan gini, Kenta siap gak ketika misalkan ngomong ke Andika, Kenta kerja sama Andika, aku minta naik harga. Maksudnya cuma 500 ribu terus, aku minta 1 juta. Kan jawabannya cuma 2. Andika mengizinkan, kamu naik 1 juta, atau ya kalau kamu mau kamu tetap 500 ribu. Kalau kamu nggak mau ya udah, kamu nggak usah kerja sama aku. Takutnya gitu. Oh, gitu. Kamu harus siap dulu dengan ketidakadaan pekerjaan kamu. Tapi dia selalu total, Pak. Nah paham. Justru itu. Kerja kamu bagus loh, Kenta. Iya. Menurut aku ya. Kerja kamu bagus. Kamu Kamu bagus. total. Kamu mau adaptasi. Ya. Apalagi sekarang kalau kamu di acara komedi ya, kita seringnya ketemu di acara komedi. Kamu selalu bisa hidup gitu, menghidupkan acara. Gitu. Dan kamu berkembang banget loh secara komedi. Banget. Gila lucu banget. Banget. Bukan karena aku ngomong di depan kamu ya, tapi Banget. makanya kan kalau ngomongin 2 Jepang ya cuma kamu sama Haruka. Kalau aku jadi produser sih minimal aku 15 juta per episode. Nah, Bilangin dong. iya semua. Berarti ini ya tadi ini udah bocor nih. Apa Kak nih? Andika lebih 15 juta gitu ya? Ya kan? Enggak, Gak itu- mungkin ya kan? Gak mungkin bawa aku kan? Kalau Berapa? Bukan 5 juta. kan tadi aku Enggak. Ya oke jadi ini aku ya 2 angka. Pinter dia. 20 juta. Ditembak. nggak mau jawab ah. Tuh kan lu nyuruh gua jawab.